Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel His Judgment Media Ministry. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tidak terasa kita sudah berada di penghujung triwulan kita pada saat ini, dan kita sama-sama akan mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat di pelajaran yang ke-13 di tanggal 29 Maret 2025. Namun sebelum itu, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan bagi kami sampai pada saat ini. Pada saat ini kami siap untuk mempelajari firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat. Tuntun kami, berkati kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul pelajaran sekolah Sabat kita pada pelajaran kali ini adalah Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Ayat intinya terdapat di dalam Roma 13 ayat 8. Tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dengan mengesampingkan hukum Allah, manusia tidak tahu apa yang mereka lakukan. Hukum Allah adalah salinan karakternya. Hukum itu mewujudkan prinsip-prinsip kerajaannya. Dia yang menolak untuk menerima prinsip-prinsip ini menempatkan dirinya di luar saluran di mana berkat-berkat Allah mengalir. Christ Object Lesson, halaman 305. Jika hukum Taurat adalah salinan karakter Allah, kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, apa karakter Allah itu? Ciri-ciri apa yang mengidentifikasi Allah? Definisi terbaik yang dapat kita berikan adalah definisi yang diberikan oleh Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Allah adalah kasih. Oleh karena itu, hukum Taurat adalah kasih. Menaati tuntutan-tuntutannya berarti mengasihi. Mengasihi adalah penggenapan dari hukum Taurat itu. Kita tahu bersama, dalam 10 perintah Allah atau ke-10 firman, hukum pertama sampai hukum yang keempat adalah kasih kepada Allah. Jadi ini adalah perintah bukan untuk melarang kita sehingga kita merasa ditekan, diintimidasi, dan lain sebagainya. Seringkali kita merasa bahwa terlalu banyak larangan, jangan ini, jangan itu, dan lain sebagainya. Dalam 10 perintah Tuhan ini, sebenarnya 10 perintah ini adalah wujud kasih. Jika kita benar-benar mengasihi Allah, maka kita tidak akan menyembah Allah lain. Benar bukan? Kalau kita benar-benar mengasihi Allah, kita tidak akan beribadah menguduskan hari yang lain, karena sudah ada hari yang dikuduskan oleh Tuhan. Kalau kita benar-benar mengasihi Allah, kita tidak akan menyebut nama Tuhan itu dengan sembarangan. Kemudian seterusnya, kasih kepada manusia. Kalau kita mengasihi orang tua kita, kita akan menghormati. Kalau kita mengasihi sesama kita, kita tidak akan berdusta, kita tidak akan membunuh. Kalau kita mengasihi pasangan kita, kita tidak akan berzina. Kita tidak akan melakukan hal-hal yang tidak benar karena kita mengasihi
orang-orang lain. Inilah wujud dari hukum Taurat itu, mengasihi. Dan mengasihi ini adalah karakter dari Allah. Kita akan belajar mengenai sifat dari hukum, yaitu kasih dan hanya kasih. Kemudian sifat hukum itu kudus, benar dan baik. Dan fungsi dari hukum dan anugerah, hukum dan kebebasan, hukum dan kasih. Apa hubungan-hubungannya? Kita akan lihat bersama-sama. Mari kita masuk pada sifat hukum. Kasih dan kasih. Matius 22 ayat 37 dan 39 berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hukum Tuhan yang dicatat 2 kali. 1 kali dalam Keluaran 20 dan 1 kali dalam Ulangan 5. Ini merupakan suatu hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama manusia. Tuhan adalah Allah. Jadi ketika kita mengasihi Tuhan, jangan kita bergaul dengan ilah yang lain atau berhala. Kemudian ketika kita mengasihi Dia, jangan kita menggunakan perantara, patung untuk berkomunikasi dengan Dia. Menjalin hubungan dengan patung, dengan pohon-pohon dan lain sebagainya. Karena kita punya Allah yang hidup. Ketika kita benar-benar mengasihi Allah, kita akan menghormati Allah dengan tidak semena-mena menyebut namanya. Kemudian ketika kita benar-benar mengasihi Allah, saya katakan tadi, kita akan menyisihkan waktu kita 1 hari dalam 1 pekan untuk selalu terhubung dengan Allah. Sekarang, kasih kepada sesama. Ketika kita mengasihi sesama kita mengasihi orang tua kita, kita akan menghormati orang tua kita. Kita akan menghargai kehidupan sesama. Kita akan menghargai pasangan, jangan membunuh, jangan berzina. Kita akan menjadi seseorang yang menghargai milik orang lain. Kemudian kita akan menghargai martabat sesama kita. Dan ketika kita mengagumi, kita tidak akan mengingini miliknya. Kita menghargai, kita mengagumi sesama kita, kita tidak akan mengingini miliknya. Bahkan kita tidak akan mencari-cari cara supaya memiliki milik orang lain. Saudara-saudaraku, seperti yang dikatakan Yesus, hubungan yang ditandai oleh hukum Taurat harus menjadi ungkapan kasih. Harus kasih. Ketika kita memprioritaskan kasih dalam hidup kita, maka kita akan mengasihi Allah, kita akan mengasihi sesama. Tapi ingat, sekali lagi saya mau tekankan, banyak orang yang salah mengerti mengenai kasih Allah. Sehingga, karena dia orang Kristen harus mengasihi, jadi saya melakukan hal-hal yang jahat saja. Tidak. Kalau kita mau diperlakukan dengan baik, perlakukan juga orang lain dengan baik. Itulah kasih. Dan sekalipun orang lain memperlakukan kita dengan tidak baik, ampuni mereka. Itulah kasih. Ampuni mereka. Tetapi ingat, ajar mereka untuk tidak mengulangi hal tersebut. Kasih itu mengampuni. Sama halnya Adam dan Hawa, ketika mereka jatuh ke dalam dosa, Tuhan mengasihi mereka sehingga Tuhan mengadakan korban. Tetapi ingat, akibat dari dosa yang mereka terima, mereka harus keluar dari Taman Eden. Sama halnya dengan kita, saudara-saudaraku. Benar, Tuhan mengasihi kita,
Ketika kita melakukan kesalahan, kita mau datang bertobat kepada Tuhan, Tuhan ampuni kita. Tetapi konsekuensi dari kesalahan yang kita buat, kita harus jalani. Namun ketika kita menjalani itu, kita bersyukur karena Tuhan telah mengampuni kita. Kita tinggal menjalani konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Tapi banyak orang tidak mau menjalani konsekuensi itu, pada akhirnya tidak ada pertobatan. Ini yang harus kita mengerti, sehingga tidak akan ada lagi dalam pikiran kita untuk memanfaatkan orang lain dengan menggunakan istilah tanda kutip kasih. Kan katanya harus mengasihi. Jadi walaupun sudah dibuat sedemikian rupa kejahatan dilakukan kepadanya, kan dia orang Kristen harus mengasihi. Tidak seperti itu. Mengasihi adalah kehidupan yang dimana kita mau memperlakukan orang lain seperti kita mau diperlakukan. Hukum Allah adalah kasih, bersifat kudus, benar, dan baik. Roma 7 ayat 12. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Hukum sebagai cerminan karakter Allah, yaitu kasih. Tidak hanya mencerminkan kasihnya, tetapi juga karakteristik ilahi lainnya, yaitu kekudusannya, keadilannya, dan kebaikannya. Perintahnya adalah kudus. Wahyu 4 ayat 8. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Benar. Yohanes 17 ayat 5. Bapa yang benar, baik. Tidak ada yang baik kecuali Allah sendiri. Lukas 18 ayat 19. Kudus, benar, dan baik. Hukum Taurat yang tertulis di batu merupakan kesaksian akan karakter Allah yang tidak berubah. Hukum Taurat menggambarkan kekudusan Allah, karakternya yang sempurna, penuh kasih, keadilan, kebaikan, dan kebenaran dalam Mazmur 19 ayat 7-8. Tetapi bukankah Yesus membatalkan hukum Taurat dengan memakukannya di kayu salib seperti yang diajarkan banyak orang? Nah, ini yang seringkali terjadi, saudara-saudaraku. Banyak orang yang bilang bahwa Yesus ketika dia mati di kayu salib, dia telah membatalkan hukum Taurat. Tetapi apa yang Rasul Paulus katakan dalam Roma 3 ayat 31? Sekali-kali tidak. Rasul Paulus dengan jelas mengatakan bahwa setelah diselamatkan oleh Yesus, kita tidak boleh terus berbuat dosa. Roma 6 ayat 1-2. Ini menyiratkan bahwa hukum Taurat masih tetap berlaku, karena hukum Taurat itulah yang memberitahu kita bahwa kita adalah orang berdosa. Roma 7 ayat 7, 1 Yohanes 3 ayat 4. Kristus datang bukan untuk menghapuskan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapi semua yang dijanjikan dalam hukum Taurat dan kitab para nabi. Karena itu ia menekankan bahwa selama langit dan bumi belum lenyap, bahkan satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Matius 5 ayat 18. Ingat saudara-saudaraku, Yesus mati bukan untuk menghapus hukum Taurat. Dia mati untuk menggenapi semua yang dijanjikan dalam hukum Taurat. Ya. Dan sebenarnya ada pelajaran yang penting juga, namun mungkin itu kita akan bahas di pelajaran-pelajaran Alkitab yang lain. Kita harus mengerti kata hukum Taurat ini, ya. Karena seringkali orang salah mengerti. 10 perintah Allah disebut hukum Taurat. Hukum-hukum yang ditulis oleh Musa disebut juga hukum Taurat. Itulah sebabnya kita harus mengerti mana yang ditulis oleh Musa dan diberlakukan untuk bangsa Israel pada saat itu, dan mana yang ditulis oleh Allah, mana yang menjadi perintah Allah sendiri. Salah satunya adalah 10 hukum Allah, ditulis oleh Allah sendiri. Fungsi dari hukum itu
hukum dan anugerah. Galatia 5 ayat 4. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sama seperti banyak orang yang berpikir bahwa kasih dan keadilan saling bertentangan, mereka juga berpikir bahwa kasih karunia dan hukum saling bertentangan. Tetapi saudara-saudaraku, kenyataannya adalah bahwa masing-masing memiliki fungsinya sendiri, jadi tidak bertentangan. Hukum mengajarkan kita untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sedangkan kasih karunia mengampuni kita ketika kita melanggar hukum dan memampukan kita untuk terus memilih yang baik. Itulah kasih karunia. Lebih jauh lagi, mereka bekerja sama dalam satu tujuan. Ini ya, hukum dan kasih karunia atau anugerah. Kasih karunia Allah bekerja di dalam diri kita, mengukir hukum di hati kita. Yeremia 31:33, Ibrani 8 ayat 10. Dan sebaliknya, hukum menunjukkan dosa kita dan menuntun kita kepada Kristus, yang melaluinya kita memperoleh pengampunan. Galatia 3 ayat 24. Keselamatan merupakan anugerah cuma-cuma dari Allah. Efesus 2 ayat 8. Kita tidak menaati hukum untuk menyelamatkan diri kita sendiri, tidak. Jadi kita tidak, saya turut hukum supaya saya selamat, tidak. Tetapi karena kita telah diselamatkan, wujud dari apa yang telah Tuhan berikan bagi kita, itulah yang kita lakukan. Dan sebagai konsekuensinya, kita ingin menyelaraskan hidup kita dengan kehendak Allah. Jadi hukum mengajarkan kita untuk membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Sedangkan kasih karunia adalah mengampuni kita ketika kita melanggar hukum, dan ini adalah pemberian yang cuma-cuma dari Tuhan. Tidak ada jasa kita di sana, hanya jasa Kristuslah. Hukum dan kebebasan. Yakobus 2 ayat 12. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Hukum yang memberikan kebebasan dalam Yakobus 2 ayat 12. Bukankah seharusnya Yakobus mengatakan hukum pembatasan? Dalam meninjau hukum Taurat, Musa memberi kita alasan untuk menaatinya. Kita telah dibebaskan dari dosa, Ulangan 5 ayat 15. Kemudian Sabat, perintah hukum Taurat yang keempat, adalah untuk mengingatkan kita akan kebebasan itu, bahwa ada Allah yang sanggup membebaskan kita. Kebebasan yang diberikan Tuhan kepada kita seharusnya menuntun kita kepada pemenuhan khusus hukum Taurat, yaitu mengasihi. Dan hari Sabat juga memberi kita contoh kasih yang terjalin dengan perintah tersebut. Yesaya menghubungkan hari Sabat dengan kasih kepada Tuhan. Yesaya 56 ayat 6. Dan dengan kasih kepada sesama. Yesaya 58 ayat 10-14. Nah, kasih adalah penggenapan hukum Taurat dalam Roma 13 ayat 10. Namun, kasih lebih dari sekedar penggenapan formal, saudara-saudaraku. Menaati hukum Taurat berarti secara aktif berbuat baik, melakukan pekerjaan kasih, melakukan keadilan, dan peduli terhadap sesama. Inilah wujud dari kasih. Penggenapan hukum Taurat itu berarti ada hasil, ada buah-buah yang dikeluarkan, bukan hanya sekedar saya beribadah di hari Sabat, saya rajin berdoa dan lain sebagainya. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari tidak seperti itu. Hukum dan kasih. Yakobus 2 ayat 8. Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum Taurat kamu menjadi pelanggar hukum. Yakobus memberi kita contoh yang menarik. Orang kaya diperlakukan dengan hormat, sementara orang miskin diperlakukan dengan hina. Dan itu terjadi di dalam gereja. Yakobus 2 ayat 1-13. Menghibur seseorang yang dapat memberi manfaat bagi kita bukanlah mengasihi.
Ingat, ini yang sering kali terjadi di dalam gereja. Dan seringkali ada orang-orang yang mengalami hal ini sering berkata begini, Pak Pendeta, ketua, majelis jemaat hanya peduli sama orang kaya. Kalau sama orang susah tidak. Ini yang sering kali terjadi, ya. Ini yang sering kali terjadi. Seringkali kita mengutamakan orang yang mungkin memberi manfaat bagi kita, tetapi itu bukanlah mengasihi, ya. Meremehkan seseorang yang memiliki masalah bukanlah mengasihi. Dan barang siapa tidak mengasihi, ia tidak menaati hukum Taurat, Tuhan bilang. Yang mendefinisikan kita sebagai pengikut Yesus adalah kasih. Kasih yang menutupi banyak sekali dosa. Artinya apa? Ketika kita memiliki kasih, kasih inilah yang akan menghindarkan kita dari perbuatan dosa, ya. Daripada mau marahan, lebih baik saya mengalah untuk meminta maaf. Daripada nanti terjadi perpecahan di dalam jemaat, lebih baik saya mengalah dan mengampuni. Ketika kita mengasihi dunia sebagaimana Kristus telah mengasihi dunia, maka kita layak untuk ke sorga. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama manusia. Sebagai kutipan yang terakhir, ketika hukum Allah ditulis di dalam hati, hukum itu akan dinyatakan dalam kehidupan yang murni dan suci. Perintah-perintah Allah bukanlah huruf mati. Perintah-perintah itu adalah roh dan kehidupan yang menundukkan imajinasi dan bahkan pikiran kepada kehendak Kristus. Hati yang di dalamnya hukum-hukum itu ditulis akan dijaga dengan tekun, karena dari situlah terpancar kehidupan. Semua orang yang mengasihi Yesus dan menaati perintah-perintah akan berusaha menghindari penampakan kejahatan. Bukan karena mereka dipaksa untuk melakukannya, tetapi karena mereka meniru model yang murni dan merasa tidak suka terhadap segala sesuatu yang bertentangan dengan hukum yang tertulis di dalam hati mereka. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kiranya lewat pelajaran kita yang luar biasa ini boleh membuat kita semakin mengerti betapa besar kasih Tuhan bagi kita. Dan Tuhan rindu juga ketika kita mengalami kasih itu, kita juga akan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat Tuhan yang boleh kami rasakan sampai pada saat ini. Kami telah mempelajari firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kami semua, dan kiranya kami boleh dapat diperbaharui hidup kami semakin dekat dengan Tuhan. Berkati para pemirsa dimanapun mereka berada. Tuhan jaga dan lindungi mereka, sertai mereka bersama dengan keluarga mereka. Jika mereka di dalam pergumulan kehidupan, Tuhan kiranya akan menolong mereka. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita semua.